Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pada hari ini kita boleh belajar bersama-sama pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran yang ke-6 yang bertajuk Akar Umbi Abraham. Untuk memulai pelajaran kita, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Akar umbi Abraham. Yang menjadi pertanyaan untuk kita pada minggu ini ialah dalam perjanjian baru, Abraham adalah salah satu tokoh yang paling banyak disebutkan dari perjanjian lama. Apa sebabnya? Mengapa Abraham disebut sebagai tokoh iman? Bagaimana dia mengatasi ujian iman dalam hidupnya? Dan untuk mempelajari pelajaran sekolah sahabat pada minggu ini, kita akan membaca ayat-ayat Alkitab yang ada di screen saudara. Ayat hafalan kita di dalam buku Ibrani 11 ayat 8 mengatakan, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Saudara, di dalam pendahuluan sekolah sahabat kita, Abraham dipanggil sebagai bapak semua orang yang percaya. Roma 4 ayat 11. Iman adalah motif utama dalam hidupnya. Apakah ia tetap teguh? Maksudnya, apakah iman Abraham itu tetap teguh? Saudara, dia juga jatuh beberapa kali. Dia juga tidak sempurna seperti saudara dan saya. Mari kita pelajari langkah pertamanya sejak keluar dari Ur Kasdim, dari kampungnya sehingga perang di Kanaan. Kita akan melawat semula tempat di mana dia membina mezbah untuk menyembah Tuhan, karena iman dan kepercayaannya kepadanya semakin berkembang. Jadi saudara, sementara kita mempelajari pelajaran sekolah sahabat pada minggu ini, tema besarnya adalah bagaimana kita mempelajari perjalanan iman Abraham. Seperti yang ada di screen Anda, tajuk-tajuk yang pastinya akan menjawab pertanyaan utama kita. Saudara, mari kita lihat secara ringkas perjalanan iman Abraham di sepanjang kehidupannya ya, di dalam pelajaran sekolah sahabat pada minggu ini. Kita lihat saudara bagaimana dia keluar dari kampung, dia berangkat ke tanah Kanaan. Kemudian ke tanah Mesir, kemudian dia kembali lagi ke tanah Kanaan. Dan bagaimana peristiwa dia menyelamatkan Lot dan akhirnya bersyukur kepada Tuhan. Nah saudara, sepanjang minggu ini kita akan melihat sebenarnya bagaimana Abraham bertahan dalam imannya, bagaimana dia diuji imannya, dan bagaimana dia bersyukur atas segala pertolongan Tuhan. Baik saudara, kita langsung ke tajuk yang pertama, keberangkatan Abraham. Yang menjadi pertanyaan, mengapakah Tuhan memanggil Abraham untuk meninggalkan negeri dan keluarganya? Apa respon Abraham? Apa aplikasi untuk kita? Sebelumnya saudara, kalau saya menyebutkan Abraham atau Abram itu sama saja ya, karena Abraham itu nama asalnya, kemudian ditukarkan kepada Abraham. Nah saudara, mari kita lihat ayat dalam Kejadian 12 ayat 5. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapati mereka dan orang-orang yang diperolehi mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Saudara, kalau kita melihat ayat ini, apa yang kita boleh pelajari? Tuhan memerintahkan Abraham untuk meninggalkan negerinya dan pergi ke Kanaan. Tuhan menjanjikan kepadanya berkat, penghormatan, dan perlindungan. Kejadian 12 ayat 2 hingga 3. Selain itu, Abraham akan menjadi berkat kepada orang-orang di sekelilingnya dan kepada semua bangsa. Dalam benihnya, Kejadian 22, Galatia 3 ayat 16. Ayat ini merujuk kepada benih yang pada akhirnya akan digenapi di dalam Yesus Kristus.
Kisah 3 ayat 25. Kepergian Abraham dari Babel tidak hanya meninggalkan lingkungannya atau kampungnya, tetapi juga keluarganya. Ungkapan Ibrani menunjukkan penekanan pada dirinya sendiri. Abram harus meninggalkan dirinya sendiri untuk menyingkirkan bahagian dari dirinya yang mengandungi masa lalu di Babilonian. Respon Abraham, dengan iman dia menyahut panggilan Tuhan. Walaupun dia tidak mengetahui di mana tempat itu, tetapi respon dia apabila Tuhan memanggil, dengan iman dia pergi. Kita juga dipanggil untuk meninggalkan doktrin palsu, yaitu Babylon, seperti yang ditinggalkan oleh Abraham, karakter Babylon, dan untuk mematuhi perintah Tuhan dengan menerima keselamatan yang Tuhan tawarkan. Aplikasinya, iman itu percaya kepada panggilan Tuhan. Tetap I will go, kemanapun Tuhan suruh. Kita ke tajuk yang kedua, godaan di Mesir. Nah, bagaimana iman Abraham dalam situasi ini? Mengapa Abraham meninggalkan tanah perjanjian ke Mesir pula? Apa godaan yang dihadapi oleh Abraham ke Mesir? Bagaimanakah tingkah laku Firaun berbanding dengan Abraham? Saudara, firman Tuhan dalam Kejadian 12 ayat 10 katakan, ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Saudara, ironinya, Abraham yang baru tiba di tanah perjanjian memutuskan untuk meninggalkan negeri itu pergi ke Mesir. Kenapa? Terdapat kebuluran di negeri itu. Kejadian 12 ayat 10. Nah, bila sampai di Mesir, godaan Mesir sering menjadi masalah bagi orang Israel purba. Oleh itu, Mesir menjadi simbol manusia yang percaya pada manusia dan bukannya kepada Tuhan. Saudara, ada ayat yang menjelaskan kepada kenyataan ini di skrin Anda, ya. Nah, Abram yang kini meninggalkan Kanaan berbeza dengan Abram yang meninggalkan Ur. Kita lihat, saudara, dua perbezaan karakter. Abram, berjalan dengan Tuhan. Bila mana dia keluar dari Ur Kasdim, dia berjalan bersama dengan iman. Meninggalkan Ur ke Kanaan, dia percaya Tuhan dan dia menjadi berkat. Bila mana dia di kerajaan Mesir, di tanah Mesir, itu artinya dia berjalan tanpa Tuhan. Dia meninggalkan tanah Kanaan ke Mesir. Dia percaya dirinya sendiri. Dan apa yang terjadi? Menjadi kutukan. Saudara, inilah perbezaan. Dan kita lihat jatuhnya Abraham di dalam situasi ini. Nah, kita dengar, saudara, apa yang dikatakan oleh Ellen G. White tentang situasi ini. Semasa tinggal di Mesir, Abraham memberikan bukti bahwa dia tidak bebas daripada kelemahan dan ketidaksempurnaan manusia. Dalam menyembunyikan fakta bahwa Sarah adalah istrinya, dia mengkhianati kepercayaan terhadap pemeliharaan ilahi. Kekurangan dari iman dan keberanian yang tinggi itu kerap kali ditunjukkan dalam hidupnya. Saudara, apa yang kita boleh pelajari di dalam topik yang kedua ini? Tuhan tidak pernah meninggalkan Abram, walaupun dia kurang iman pada ketika itu. Abram patut dihukum, tetapi Tuhan menunjukkan kasih karunia kepadanya. Rahmat yang sama tersedia untuk saudara dan saya pada hari ini. Seterusnya, saudara, tajuk yang ketiga yaitu Abram dan Lot. Sekarang, saudara, kita lihat Abram keluar dari Ur Kasdim, berangkat ke Kanaan, kemudian dia ke Mesir, kemudian dia kembali lagi ke tanah Kanaan. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita melihat iman Abraham dalam cerita ini? Mengapa Abram kembali ke Kanaan? Apakah yang diajarkan oleh cerita ini kepada kita tentang pentingnya karakter? Bagaimanakah kita boleh belajar untuk menjadi baik dan murah hati kepada orang lain?
walaupun mereka tidak seperti itu terhadap kita. Saudara, mari kita lihat Buku Kejadian 13 ayat 1 sehingga 3 mengatakan, maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan Abram, tetapi memegang tangannya dan membawanya kembali ke titik permulaan di tanah Kanaan. Dia memberi peluang pada Abram untuk memulihkan perjalanannya semula, kali ini dengan pelajaran baharu yang dipelajarinya. Abram tidak lagi takut akan kebuluran atau mempercayai dirinya sendiri. Dia telah faham bahwa Tuhan akan senantiasa bersamanya, walaupun dalam apapun juga keadaan sekalipun. Oleh itu, dia membiarkan Lot memilih dahulu apabila konflik timbul, yaitu masalah dengan tanah. Kejadian 13 ayat 5 hingga 11. Nah, apa tindakan Abram? Tindakan Abram dalam Kejadian 13, 9, 10, satu tindakan kemurahan hati dan kebaikan yang menunjukkan jenis sifat yang Abram miliki. Secara paradoksnya, Lot memilih dengan bebas tetapi menjadi hamba, manakala Abram bebas di tanah yang dijanjikan. Saudara, karakter atau iman Abraham dalam situasi ini, dia dengan rela membiarkan Lot memilih pertama, membiarkan Lot untuk memilih terlebih dahulu di mana pilihannya. Tuhan menerangkan dengan jelas bahwa dia, Tuhan, memberikan itu kepada Abraham. Itu adalah anugerah, pemberian anugerah yang Abraham mesti sesuaikan dengan iman. Iman yang membawa kepada ketaatan. Hanya oleh pekerjaan Tuhan sahaja yang akan merealisasikan semua yang dia telah janjikan kepada Abraham. Yang menjadi aplikasi dalam topik ini ialah iman itu percaya, iman itu murah hati, iman itu baik. Saudara, kita ke tajuk yang keempat, gabungan Babel. Nah, yang menjadi pertanyaan dalam topik ini ialah, untuk apa Abraham sanggup menyelamatkan Lot? Bagaimana iman Abraham diuji dalam cerita ini? Apakah yang diajarkan kisah ini kepada kita tentang Abraham? Apakah jenis pengaruh tindakan kita terhadap orang lain? Apakah jenis message yang kita sampaikan tentang iman kita melalui tindakan kita? Saudara, Kejadian 14 ayat 16 katakan, dibawanyalah kembali segala harta benda itu, juga Lot, anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan dan orang-orangnya. Saudara, berlaku konflik. Konflik apa? Gabungan 4 tentara dari Mesopotamia dan Parsi melawan 5 tentara Kanaan yang lain, termasuk raja-raja Sodom dan Gomorrah. Kejadian 14 ayat 8. Nah, penglibatan begitu ramai orang dari negara Kanaan menunjukkan bahwa isu yang dipertaruhkan dalam konflik ini adalah mengenai dengan kedaulatan ke atas tanah itu. Ironinya, Kem Abram, pihak yang benar-benar berhak, karena dia adalah satu-satunya pemilik tanah itu yang sebenarnya satu-satunya angkatan di luar konflik itu, sekurang-kurangnya pada mulanya. Alasan Abram berkecuali adalah karena bagi Abram, tanah perjanjian tidak diperolehi melalui kekuatan senjata atau melalui kebijaksanaan strategi politik. Kerajaan Abram adalah pemberian atau karunia Tuhan. Satu-satunya sebab Abram campur tangan adalah karena anak saudaranya Lot yang telah ditawan semasa peperangan itu. Itu sebabnya Abram campur tangan dalam peperangan itu, tetapi menggunakan taktik atau strategiknya sendiri. Kita lihat saudara, pena inspirasi katakan, Abram yang tinggal dengan aman di dalam hutan terbantin di Marmeh
Setelah mengetahui dari salah seorang pelarian tentang kisah pertempuran itu dan malapetaka yang menimpa anak saudaranya, dia tidak menyimpan ingatan buruk terhadap ketidakbersyukuran Lot. Segala kasih sayangnya terhadap Lot terjaga, dan dia memutuskan bahwa Lot harus diselamatkan. Pertama sekali, meminta nasihat ilahi atau Tuhan, Abraham bersedia untuk berperang. Berkat sokongan Tuhan, hanya 318 orang yang cukup untuk menyelamatkan Lot dan membuat tentara melarikan diri ke Damsyik. Tuhan ditinggikan. Saudara, yang menjadi pengajaran aplikasi di dalam topik ini ialah iman itu tetap mengasihi, tidak membenci sekalipun orang yang mungkin pernah menyakiti hati kita. Saudara, inilah iman dari Abraham. Kita ke tajuk yang kelima terakhir, yaitu perpuluhan Melkisedek. Nah, saudara, yang menjadi pertanyaan, siapakah Melkisedek? Mengapakah Abraham memberikan persepuluhannya kepada imam yang entah dari mana? Bagaimana iman Abraham diuji dalam hal ini? Mengapakah tindakan mengembalikan persepuluhan merupakan penunjuk iman yang kuat, serta tindakan membina iman yang hebat? Kejadian 14 ayat 18 hingga 20 katakan, Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abraham, katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Saudara, kemunculan tiba-tiba Melkisedek yang misteri itu bukannya tidak pada tempatnya. Setelah Abraham menerima ucapan terima kasih oleh raja-raja Kanaan, dia kini berterima kasih kepada imam ini. Suatu rasa syukur yang diungkapkan dengan membayar persepuluhan kepada Melkisedek. Nah, Melkisedek berasal dari kata Salem yang bermaksud damai. Mesej yang sesuai selepas kekacauan perang itu. Pena Inspirasi katakan, Melkisedek muncul selepas pembalikan keganasan dan kejahatan yang diwakili oleh raja-raja Kanaan yang lain. Petikan ini juga mengandungi rujukan pertama Alkitabiah kepada perkataan imam. Perkaitan Melkisedek dengan Tuhan yang maha tinggi, yang Abraham panggil Tuhannya sendiri, jelas menunjukkan bahwa Abraham melihat dia sebagai imam Tuhan yang dilayani oleh Abraham. Melkisedek bagaimanapun tidak boleh dikaitkan dengan Kristus. Dia adalah wakil Tuhan di antara orang-orang pada masa itu. Terdapat perbezaan yang ketara antara nama raja-raja Sodom dan Gomora, Bera dalam kejahatan, Birsha dalam kejahatan, dan nama imam Tuhan Melkisedek, raja kebenaran. Melkisedek adalah lambang Kristus. Yesus adalah raja damai sejahtera. Dia akan kembali tidak lama lagi untuk membawa kedamaian ke bumi dan menerima semua orang yang telah mempercayai Tuhan dan mencapai kemenangan. Abraham menunjukkan rasa syukurnya kepada Tuhan dengan mengembalikan persepuluhan dari segala yang telah dia berikan kepadanya. Dia adalah contoh pada orang lain, menjadi saksi Tuhan pada zamannya. Yang menjadi aplikasi dalam topik ini ialah iman itu selalu bersyukur atas berkat yang Tuhan sudah berikan. Pena Inspirasi mengatakan, Patriark atau Abraham patuh. Dia meninggalkan negaranya, rumahnya, saudara-saudara maranya, dan semua pergaulan yang menyenangkan yang berkaitan dengan kehidupan awalnya, untuk menjadi penziarah dan orang asing. Abraham mungkin telah membuat alasan dan mempersoalkan tujuan Tuhan dalam hal ini, tetapi dia menunjukkan bahwa dia mempunyai keyakinan, yaitu iman yang sempurna bahwa Tuhan memimpin dia. Dia tidak mempersoalkan sama ada ia adalah sebuah negara yang subur, menyenangkan, atau sama ada dia sepatutnya mendapat kemudahan atau tidak. Dia pergi atas perintah Tuhan. Ini adalah pengajaran kepada kita semua. Inilah yang disebut sebagai iman Abraham. Jadi saudara, dari pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini, kita boleh menyimpulkan bahwa mari kita mencontohi iman Abraham.
Iman Abraham diuji untuk keluar dari kampungnya, dari comfort zone-nya. Dia menurut panggilan Tuhan untuk meninggalkan zona nyaman untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Yang kedua, iman Abraham diuji di Mesir. Dia jatuh, tetapi Tuhan tidak meninggalkan umatnya. Abraham sadar akan kesalahannya. Kemudian dia memulai kembali. Bagaimana imannya itu tetap bertumbuh. Yang ketiga, iman Abraham diuji dengan pilihan dengan Lot. Tetapi Abraham merendah diri, tetap yakin dengan janji Tuhan yang luar biasa. Keempat, iman Abraham diuji dengan mahu atau tidak menyelamatkan Lot yang sudah ditawan. Abraham tetap mengasihi Lot, walaupun Lot melakukan kesalahan kepada dia. Dia menyelamatkan Lot. Yang terakhir, iman Abraham diuji dengan berkat yang Tuhan sudah berikan kepadanya. Abraham selalu bersyukur dengan cara memberikan persepuluhan kepada Melkisedek, lambang damai dan keadilan atau kebenaran. Jadi saudara, sampai di sini ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat kita pada minggu ini. Semoga ini serba sedikit menolong kita di dalam mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat kita pada minggu ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena Engkau hadir memberikan kami pengertian tentang pelajaran Sekolah Sahabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.